Kemudian larangan yang ketiga, Rasulullah SAW melarang orang-orang Islam, melarang orang-orang yang beriman itu keluar dari masjid atau meninggalkan masjid pada saat azan sudah dikumandangkan oleh muazin di masjid itu, kecuali ada uzur syar'i, kecuali ada uzur sebab yang dibenarkan secara syariat. Misalnya tiba-tiba sakit atau tiba-tiba dapat kabar penting yang memang harus segera berangkat dan sebagainya. Tanpa uzur syar'i, Nabi melarang kita meninggalkan masjid pada saat azan sudah dikumandangkan oleh muazin. Ini perlu kita sosialisasikan, perlu kita untuk saling mengingatkan, karena dalam kehidupan sehari-hari masih terlihat oleh kita ada saudara-saudara kita yang mungkin karena tidak paham dia dengan ketentuan dari Rasulullah SAW, tanpa uzur syar'i azan dikumandangkan dia pun pergi keluar meninggalkan masjid, tidak sholat. Dasar larangannya termaktub di dalam kitab Sahih Muslim. Jadi hadis ini riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. An Abi Sya'sa qala, dari Abi Sya'sa dia berkata, kunna qu'udan ma'a Abi Hurairata fil masjid. Kami duduk-duduk bersama Abu Hurairah di masjid. Fa'azzanal muazzinu, maka kemudian muazin mengumandangkan azannya. Faqama rajul, maka kemudian ada seorang laki-laki yang berdiri minal masjid, dari masjid itu. Yamshi, kemudian laki-laki itu berjalan. Fa'atba'ahu Abu Hurairah basarahu, maka Abu Hurairah mengikuti gerak laki-laki itu dengan pandangan matanya. Hatta kharaja minal masjidi, sampai laki-laki itu betul-betul keluar dari masjid pada saat azan itu sudah dikumandangkan. Faqala, maka kemudian Abu Hurairah mengatakan, amma haza, adapun perbuatan seperti ini, kata Abu Hurairah, yaitu meninggalkan masjid pada saat azan sudah dikumandangkan itu, faqad asa Abul Qasim, sungguh dia sudah bermaksiat kepada Abul Qasim, kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi meninggalkan masjid tanpa uzur syar'i pada saat azan sudah dikumandangkan oleh muazin di masjid itu menurut Abu Hurairah, sebagaimana yang Rasulullah ajarkan kepada para sahabat, itu adalah perbuatan bermaksiat kepada Abul Qasim. Abul Qasim itu adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi dilarang meninggalkan masjid, musola, kalau azan sudah dikumandangkan oleh muazin di masjid atau di musola itu, kecuali ada uzur syar'i, ada sebab yang dibolehkan oleh syariat. Ya, misalnya tiba-tiba sakit, ya, atau tiba-tiba ada yang menjemput karena ada yang penting, atau ada satu keperluan lain yang memang tidak bisa ditunda. Misalnya kalau seorang dokter, dia ahli bedah, ya,
ditelepon, ini ada yang harus dioperasi, jadi dia harus segera kembali ke rumah sakit. Nah, itu bagian dari uzur syar'i. Tapi tanpa uzur syar'i, kalau azan sudah dikumandangkan oleh muazin di sebuah masjid, seseorang ada di masjid itu, kemudian dia keluar meninggalkan masjid, tidak kembali untuk ikut sholat, maka hukumnya sama dengan dia bermaksiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengetahuan ini, ilmu ini harus kita ketahui supaya kita bisa terhindar dari hal-hal buruk karena melanggar apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menolak sedekah wangi-wangian yang diberikan oleh orang kepada kita. Ini khususnya untuk bapak-bapak atau kaum laki-laki. Jadi kalau di Masjid Nabawi di Madinah, di Masjidil Haram di Mekah, atau di Masjidil Aqsa di tanah Palestina, itu biasa kita melihat orang menyedekahkan wangi-wangian. Jadi dia minta izin ke kita, ditaruhnya wangi-wangian di tangan kita, atau ditaruhnya wangi-wangian itu di baju kita. Jadi sedekah wangi-wangian itu tidak boleh ditolak, karena Nabi SAW kalau diberikan hadiah wangi-wangian seperti itu tidak pernah beliau tolak. Nabi tidak menerima sedekah, tidak menerima zakat, tidak menerima infak, tapi beliau boleh menerima hadiah. Hal ini diungkapkan oleh Imam Al-Bukhari melalui hadis dari sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana la yuraddu, adalah tidak pernah menolak at-tiba, kalau beliau itu dihadiahi wangi-wangian. Jadi dihadiahi ini maksudnya bukan diberikan wangi-wangiannya, tapi diteteskan. Wangi-wangian itu biasanya di tangan atau di pakaian yang kita pakai. Itu lazim kita memandangnya terjadi di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Jadi ada orang yang menghadiahi wangi-wangian untuk kita, atau mensedekahkan wangi-wangian untuk kita, dan jangan ditolak. Karena apa? Karena wangi-wangian itu juga punya manfaat yang besar bagi kita. Makanya ada syariat di dalam Islam, disuruh menjaga kebersihan, disuruh menjaga kerapian, disuruh menjaga agar badan kita itu tetap wangi. Maka orang yang makan bawang putih dalam jumlah tertentu karena barangkali untuk obat dan sebagainya, itu dimakruhkan untuk hadir sholat berjamaah. Kenapa? Karena waktu dia mengucapkan amin, itu nanti kiri kanannya mencium bau yang tidak nyaman. Maka makruh hukumnya orang yang makan bawang itu untuk sholat berjamaah. Begitu juga makan jengkol dan sebagainya. Jadi wangi-wangian itu dibutuhkan. Maka ada syariat yang mengajarkan kepada kita, kalau kita hadir ke majelis Jumat itu hendaknya sebelumnya kita mandi sunat sholat Jumat, seperti kita mandi sholat janabah.
supaya waktu kita ke masjid itu dalam keadaan yang bersih, yang wangi. Karena asbabul wurud dari hadis itu berkaitan dengan sahabat-sahabat yang rumahnya berada di pinggiran Madinah. Mereka 2-3 jam sebelum masuk Jumat sudah meninggalkan kampung halamannya, mengendarai kuda, memacu kudanya di panas terik matahari, berkeringat, berdebu. Jadi waktu mereka sampai ke Masjid Nabawi untuk salat Jumat, itu terasa bau keringat mereka, dan itu membuat sahabat-sahabat lain tidak nyaman. Maka kemudian Nabi mensunatkan agar sebelum sholat Jumat itu para sahabat itu mandi, sehingga mereka bersih, harum, tidak bau keringat, sehingga dalam saf sholat itu pun terasa nyaman. Sehingga kemudian itu melahirkan tradisi adanya sedekah atau hadiah meneteskan minyak wangi atau harum-haruman ke bagian tubuh atau ke pakaian orang yang sedang berada di dalam masjid. Dan kalau ada orang yang bersedekah atau menghadiahi wangi-wangian itu jangan ditolak. Ini berlaku bagi bapak-bapak. Karena kalau ibu-ibu itu nanti tidak boleh memakai wangi-wangian yang bisa mengundang hal-hal yang tidak baik. Ibu-ibu kalau ke masjid itu tidak pakai wangi-wangian. Untuk apa? Untuk kenyamanan di jalan. Wangi-wangian yang seperti apa? Wangi-wangian yang keharumannya itu sangat harum, sehingga kalau berpapasan dengan orang lain itu bisa membangkitkan syahwat bagi laki-laki dan sebagainya. Tapi bagi kaum laki-laki itu pakai minyak wangi atau wangi-wangian di dalam masjid, dan biasa orang menyedekahkannya, itu bahagian dari yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.